Alfa Omega Jepara. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus tahun 2020, di mana Indonesia sebentar lagi akan merayakan HUT kemerdekaan RI ke-75 tahun. Oleh sebab itu, Gereja GBT Kristus Alfa Omega Jepara mengajak jemaat Tuhan untuk dapat bersama-sama bersepakat mengambil waktu mulai bulan Agustus ini untuk berdoa khusus bagi bangsa kita. Doakan buat kesejahteraan bangsa kita, pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, juga pemulihan buat Indonesia. Dan jangan lupa doakan juga buat kota Jepara tercinta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka! Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat GBT Kristus Alfa Omega yang dikasihi Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita masuk di dalam minggu kedua bulan Agustus 2020. Dan saya percaya kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan sekalipun melalui online. Ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, sekalipun melalui online, tetapi saya percaya pada saat kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Dan kehadirannya pasti akan memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama membuka ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama mengadakan ibadah. Sebentar kalau kami akan memuji Engkau, kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu pasti akan memberkati kami. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri akan bekerja di tengah-tengah kami, menyertai kami, membimbing kami, bahkan memberkati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akan beribadah dengan penucapan syukur di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1, Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Berbahagialah kita yang saat ini menjadikan Yesus adalah gembala dalam hidup kita. Kita akan dituntun, dipimpin, bahkan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, Tuhan adalah gembalaku. Mari katakan bersama. Tuhan adalah gembalaku.
amin. Kekurangan hidupku, Dia membimbingku. membandingkan aku Oh, di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, yes, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gandangmu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanlah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gandangmu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Yesus adalah gembala yang baik, maka tidak akan kekurangan hidup kita. Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Dia akan membaringkan kita di rumput yang hijau. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Yang percaya sorakan haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Amin. Mari katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gandangmu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanlah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gandangmu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Engkau menyediakan hidangan, Engkau memberiku kekuatan, Engkau memberiku kemenangan di hadapan lawan-lawanku. Yang menjadikan Yesus gembala kita, sorakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang senantiasa membimbing, menyertai, bahkan memberkati kehidupan kami. Penyertaan-Mu seperti awan dan tiang api. Seperti bangsa Israel di padang gurun, Engkau memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Dan kami percaya kehidupan yang disertai oleh Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, tetap fokus pada Dia, Allah yang senantiasa menyertai hidup kita. Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut
senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari lebih lagi kita akan pujian ini. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, terhadap apapun. sebab tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kasih Menopangku tanpa henti. menopangku tanpa henti. Tak perlu ku takut, Tak perlu takut untuk melangkah maju. untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa, Hadirat-Mu yang ya itulah yang akan berkuasa, menjaga kita senantiasa. menjagaku senantiasa. Oh, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari perjalanan kita seperti bangsa Israel yang dipimpin dengan tiang awan dan tiang api dari Tuhan. Angkat pujian ini dengan segenap hati. Haleluya. Ku tak perlu khawatir, amin, terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Katakan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api
Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Lebih lagi katakan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Abraham Mawasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang terus menyertai dan menuntun hidup kami. Sampai pada hari ini kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Engkau menjagai kami dengan tiang awan dan tiang api, supaya kami dapat dituntun masuk di dalam perjalanan iman kami, yang kami tahu itu semua akan berakhir pada kehidupan yang kekal. Itulah yang membuat kami terus hidup berjuang di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kami merasakan pemeliharaan, tuntunan, dan berkat Tuhan dari hari ke hari sampai hari ini. Kami boleh menaikkan pujian hormat kami lewat persembahan syukur kami kepada Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan pujian dan penyembahan. Tiba gilirannya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan menguatkan kami, supaya kami masuk tanah perjanjian dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, di minggu kedua bulan Agustus ini kita diberikan kesempatan Tuhan untuk belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita merasakan dalam perjalanan iman kita ini bahwa Tuhan
ada beserta kita. Dan judul firman Tuhan pada minggu kedua ini diberikan judul Tuhan sebagai penuntun. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita akan belajar ini adalah bagian dari rancangan Tuhan di dalam diri kita sebagai orang percaya. Bahwa Dia akan terus menjaga kita dan Dia akan menuntun kepada jalan-jalannya yang benar. Kita sudah menyanyi tadi bahwa bangsa Israel, mereka dituntun oleh Tuhan untuk masuk tanah Kanaan dengan tiang awan dan tiang api. Dan kita tahu bahwa tiang awan dan tiang api itu bicara soal kehadiran Tuhan untuk umatnya. Kenapa demikian? Supaya umat Tuhan dalam perjalanan iman itu tidak salah. Karena dituntun oleh Yang Maha Kuasa. Dan hari ini kita akan belajar dari satu tema ini bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap seseorang yang punya iman yang dahsyat. Dan dia adalah hamba dari seorang bapak orang beriman namanya Abraham. Apa yang kita lihat ini adalah sebuah contoh di mana Tuhan sangat berkehendak kepada setiap orang yang punya kemauan melakukan segala sesuatu mengandalkan Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan bisa menuntun. Di dalam tema khotbah kita ini, tujuan khotbah ini adalah mengalami tuntunan Tuhan di jalan yang benar. Sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Saya harus katakan di dalam tujuan ini kita harus mendapatkan hasil maksimal yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa demikian? Karena banyak orang minta dituntun Tuhan tapi tidak mau mengandalkan Tuhan. Ada orang yang sudah dituntun Tuhan tetapi tidak melalui jalan yang benar. Makanya mengalami tuntutan Tuhan di jalan yang benar, saya katakan itu harus menghasilkan yang namanya hasil yang maksimal. Kita membaca di dalam Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 23. Ayat 1 sampai yang ketiga maksud saya Bapak Ibu. Tolong diperhatikan, firman Tuhan berkata demikian. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Jadi ada pembicaraan ketika Abraham sudah tua, Abraham berkata kepada hambanya Eliezer, kamu buat komitmen, kamu buat janji, kamu buat sumpah dengan saya bahwa kamu harus menjaga anak saya ini dan mencarikan dia istri yang bukan dari tanah Kanaan ini. Tetapi dia harus mendapatkan istri dari sanak saudara dan keluarga dari Bapak Abraham. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini cerita yang dimana Abraham dan Eliezer hambanya membuat komitmen. Dan ketika mereka melakukan perjanjian ini, apa yang terjadi? Eliezer, dia adalah hamba yang luar biasa, yang memiliki iman seperti tuannya. Dan Bapak Abraham sampai hari ini, kita sebut dia dengan Bapak orang beriman. Dan Eliezer, dia sangat mengerti bahwa
perjalanan hidup Abraham dengan Tuhan itu berdasarkan iman yang luar biasa. Makanya di ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata begini, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi penting dalam pelajaran kita, bagaimana kita akan dituntun Tuhan. Sehingga kita membaca di ayat yang ke-48, ketika Tuhan menuntun Eliezer untuk mendapatkan sesuai dengan kebutuhan Abraham, maka apa yang terjadi? Dia berkata begini di dalam Kejadian pasal 24 ayat 48, tolong dibacakan. Kejadian 24 ayat 48. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Iya, jadi ketika Tuhan menuntun Eliezer, maka Eliezer melihat ada sesuatu perlakuan yang luar biasa dari Tuhan. Dan Eliezer berdoa sedemikian rupa. Dan dia bersyukur, bersujud, berlutut. Firman Tuhan katakan dia menyembah Tuhannya Abraham. Apa yang dia katakan? Dia berkata begini. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi apa yang dia doakan? Hasil dari imannya seperti iman Abraham, dia berkata Allah telah menuntun dia di jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita belajar di sini adalah bagaimana kita mendapatkan tuntunan Tuhan dengan mendapat hasil yang maksimal. Yang pertama adalah kita harus menjaga komitmen benar dengan sesama. Kenapa sesama? Contoh konkret di sini adalah Eliezer dengan Abraham. Ketika Abraham katakan kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak boleh mengambil istri untuk anakku di luar kerabatku. Dan ini dipegang teguh oleh yang namanya Eliezer. Tadi saya sudah bacakan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan apa? Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Apa yang dia komitmenkan? Apa yang dia janjikan? Dikatakan tentang hal itu. Hal itu adalah ayat yang ketiga. Bahwa engkau tidak boleh mengambil perempuan Kanaan untuk anakku. Itu harus dijaga. Ini harus komitmennya dijaga. Bahwa Eliezer dipercayakan untuk mengambil istri bagi anaknya Ishak. Tetapi tidak boleh dari perempuan tanah Kanaan. Yang kedua, ayat yang keempat. Kamu tidak boleh mengambil istri untuk anakku. Maksudnya kamu harus mengambil istri untuk anakku dari keluarga sanak saudaraku. Bapak Ibu, ini harus dijaga. Bahkan ayat yang ke-6 dikatakan, awas jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Kenapa? Karena ini penting. Karena Abraham sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan Eliezer harus menjaga komitmen panggilan Tuhan ini. Jadi satu-satunya adalah, syaratnya adalah Abraham menyatakan kepada Eliezer, kamu tidak boleh membawa anakku kembali ke sana. Ini penting bagi kita Bapak Ibu. Komitmen kita akan baik dan benar dengan sesama apabila kita menjaga. Apabila kita melakukan dengan tanggung jawab. Karena arti komitmen adalah keterikatan, perjanjian satu dengan yang lain. Dan ada tanggung jawab. Menjadi orang yang dituntun oleh Tuhan harus bisa memegang perjanjian ini. Makanya
perjanjian ini harus dilakukan oleh dua belah pihak dengan penuh tanggung jawab. Karena Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17a, tolong dibaca. Ibrani pasal 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Iya, Eliezer begitu taat kepada tuannya. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah mendapatkan pemeliharaan. Bukan cuma tubuhnya, tapi jiwanya pun. Bapak Ibu, ini yang perlu kita jaga di dalam perjalanan iman kita. Bahwa kita perlu ada komitmen-komitmen, perjanjian-perjanjian dengan sesama kita. Dan itu harus dijaga. Perjanjian antara suami istri untuk menjadi istri, menjadi suami itu harus dijaga. Perjanjian kontrak pekerjaan dengan sesama harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena disinilah indikator atau tanda orang yang disertai oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang dituntun oleh Tuhan harus menjaga komitmen dengan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan dapat menuntun dengan setia. Kejadian pasal 24 ayat 12, tolong dibacakan. Ayat 12, lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Iya, doa dari seorang yang menjaga komitmen adalah apa? Dia berkata, Eliezer berkata, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Ini kalau orang yang tidak menjaga komitmen dengan baik, disuruh pergi, ya bisa aja asal-asalan. Kenapa demikian? Ya memang ini bukan untuk kepentingan saya. Ngapain doa sungguh-sungguh kepada Tuhan, oh itu untuk orang lain. Tetapi orang yang menjaga komitmen seperti Eliezer, ini menjadi contoh bagi kita. Ketika dia minta tuntunan Tuhan, itu karena dia tahu dia sudah berkomitmen dengan Abraham bahwa dia harus berhasil mendapatkan istri dari Ishak supaya Tuhan menuntun dia. Ini tidak main-main, menjaga komitmen. Ini sesuatu yang sangat sulit, apalagi untuk keberhasilan orang lain. Tetapi saya suka belajar dengan yang namanya Eliezer ini. Dia tidak banyak ditulis dan tidak banyak dilihat oleh para pengkhotbah. Tapi hari ini saya perlu belajar bahwa orang yang satu ini, selain dia berkomitmen dengan tuannya, dengan sesamanya, tetapi dia mau mengandalkan Tuhan dari Abraham. Itu artinya dia juga ikut percaya. Karena dia percaya, dia mengandalkan Tuhan. Nah kalau begitu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar. Apa kata Tuhan untuk mereka orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Coba dilihat Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Apa kata Tuhan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Iya, rupa-rupanya Eliezer mengerti bahwa kalau dia menjaga komitmen dengan memohon tuntunan Tuhan, maka itu artinya dia tidak mau memakai kekuatannya sendiri. Yang penting saya tidak ambil istri dari tanah Kanaan. Saya dapat istri untuk Ishak di tanah yang dijanjikan
yang dikomitmenkan dengan Abraham. Tidak perlu mengandalkan Tuhan, pokoknya dapat wanita siapa aja yang pokoknya cantik, bagus, bawa. Tapi Eliezer adalah orang yang memohon tuntunan Tuhan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Alkitab mencatat Yeremia 17 ayat 7. Kalau engkau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Aneh. Saudara, yang namanya panas terik itu hanya bisa ditutup dengan sesuatu yang apa yang ada di atasnya. Tetapi bagi orang Kristen, orang percaya yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepadanya, Tuhan berkata bahwa dia seperti ditanam di tepi aliran air. Kalau panas itu datang, dia tidak akan mengalami. Artinya apa? Walaupun panas itu datang, orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti akan mengalami keteduhan. Semua kita, siapapun kita, kalau lagi panas terik, kita akan mencari tempat berteduh. Orang percaya yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, walaupun panas terik itu datang, tapi tetap dia diteduhkan Tuhan. Daunnya tetap hijau. Orang lain sudah mengering, kita yang mengandalkan Tuhan, daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir kalau ada musim paceklik. Tidak khawatir ada musim corona, apa saja. Makanya kita perlu sadar, kalau kita berkomitmen dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat bagaimana kita bisa berjalan, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas supaya tidak terganggu hubungan kita dengan Tuhan. Memang kalau saudara lihat musim seperti begini, semua jadi berubah. Kepengennya maju jadi berubah. Kepengennya melakukan sesuatu terhambat. Kenapa begitu? Karena mengandalkan Tuhan tidak 100%. Kalau kau mengandalkan Tuhan tapi masih bisa melihat suara-suara dunia. Suara dunia ini sangat menakutkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pun demikian seringkali sudah melakukan aktivitas untuk persekutuan, untuk ibadah. Ternyata dapat kabar lagi dari luar. Hati-hati, tahan diri, jangan dulu buat ibadah, ini masih lagi berbahaya. Seringkali takut. Tapi kalau kita komitmen dengan Tuhan, menjaga perjanjian dengan penuh tanggung jawab, maka ketika kita mengandalkan Tuhan, itu mengandalkan 100%. Berharap kepada Tuhan, jangan separuh-separuh. Berharap itu artinya meletakkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu namanya surrender. Itu namanya menyerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ingat bahwa hidup di dalam dunia ini kalau kita mengandalkan Tuhan, jaminan Tuhan adalah Dia tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Itu kesuksesan, keberhasilan, tidak musiman. Tidak berhenti menghasilkan buah. Damai sejahtera, hari ini damai sejahtera, besok kumat lagi. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Ini penting untuk kita belajar. Supaya kita sangat tahu bahwa hanya dengan tuntunan Tuhan kita bisa berhasil. Kejadian pasal 24. Perhatikan dengan baik. Ini adalah permohonan doa Eliezer yang dijawab oleh Tuhan. Ini sesuatu yang sangat menarik.
Dia hanya berimankan karena melihat Abraham. Tetapi doanya melebihi dari orang-orang beriman yang sekarang. Perhatikan ayat yang ke-12, tolong dibaca. Ayat yang ke-12. Ayat 12, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. 13. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. 14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Amin. Ini saya baca ini saya geli. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, imannya itu 1000%. Sehingga perkataannya itu menjamin bahwa itu pasti akan terjadi. Saudara lihat, ketika dia memohon kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan kalau nanti ada anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan ia menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya kau tentukan bagi hambamu Ishak. Itu istrinya Ishak, Tuhan. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepadaku. Aneh ya, doa yang begini. Tapi itulah orang yang berkomitmen untuk meminta pertolongan, tuntunan Tuhan. Dia sangat mengerti bahwa eksistensi Tuhan dapat menjawab apa yang dia pohonkan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 itu adalah sebuah bukti orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Bapak Ibu, perhatikan apa yang terjadi. Ayat 18, tolong dibaca. Ayat 18, jawabku, minumlah Tuhan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta 19. diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hambanya itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutiba air, sampai semuanya puas minum. 20. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Persis, aneh tapi nyata, tapi persis apa yang didoakan oleh Eliezer, bahwa kalau nanti ada anak gadis itu datang, aku minta tolong miringkan buyungnya, kamu juga akan memberikan aku minum, dan unta-untaku juga diberi minum. Itu istri dari tuanku Ishak. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa persis ayat 18, ayat 19, ayat 20. Itu persis, artinya inilah orang yang punya pengharapan, yang mengandalkan Tuhan, yang punya komitmen dengan iman kepada Tuhan, itu akan terjawab persis. Tuhan kalau menuntun kita itu dia tidak main-main. Dia bukan hanya menuntun seperti anak kecil memindahkan anak itu dari masalah dan persoalan. Tetapi dia detail, rinci untuk bisa menolong kita. Kenapa kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal? Karena kita tidak punya kapasitas untuk minta sepenuhnya Tuhan menuntun hidup kita. Bapak Ibu, ini yang perlu kita belajar. Bahwa kalau Tuhan menuntun, dia akan memberikan yang terbaik. Asalkan kita mengandalkan dia 100%. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini menjadikan kita hari ini. Kita harus minta kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kalau engkau menuntun kami, pasti akan memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup kami dan keluarga kami. Yang ketiga, berharap pada tuntunan Tuhan, hasilnya sempurna. Kejadian pasal 24 ayat 48, ini ayat mas kita, tolong dibaca lagi.
Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Iya, berharap pada Tuhan, berharap pada tuntunan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, hasilnya pasti sempurna. Apa itu? Ketika dia ketemu dengan yang namanya Ribka, dia berkata, apakah di tempatmu ada tempat untuk aku menginap? Dia bilang ada. Apakah unta-unta yang saya bawa ini bisa diberi makan? Ada jerami. Tempat kami cukup untuk unta-untamu. Dibawalah dia ketemu dengan Laban dan Betuil, ayah dari Ribka. Dan ketika mereka bertemu, apa yang terjadi? Mereka buat pesta untuk makan. Dan Eliezer bilang, tunggu, aku tidak mau lakukan makan bersama sebelum pertanyaanku dijawab. Bolehkah aku meminta Ribka ini menjadi istri dari anak tuanku? Mereka menjawab ayat 50. Lalu Laban dan Betuil menjawab semuanya, ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baik atau buruknya. Lihat ayat 51. Ribka ada di depanmu, bawalah dia, pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Sesuatu yang kita andalkan asalkan berdasarkan keputusan Tuhan. Maka semuanya menjadi nyata dan jelas. Bukan cuman keputusan Ribka, tetapi keputusan Betuil sebagai ayah dan Laban sebagai kakak abang dari si Ribka. Mereka begitu setuju dengan menggunakan nama Tuhan. Semuanya ini datang dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mau cari kepuasan yang benar, kita carilah kepuasan di dalam Tuhan. Karena Tuhan pasti menuntun kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil tuntunan Tuhan yang pertama saya catat adalah bahwa doa permohonan dari Eliezer untuk menyenangkan hati dari tuannya. Dan apa yang dilakukan Tuhan di dalam tuntunannya kepada Eliezer. Yang pertama, hasilnya adalah mendapatkan Ribka yang rajin. Ini hebat. Dapat istri yang mantap, kata Alkitab, cantik dan rajin. Ini luar biasa. Ketika dia mengambil air, itu dia tidak datang ambil air pelan-pelan jalannya. Tapi waktu dia mengambil air, Alkitab katakan apa? Dia berlari. Dan luar biasa. Dia bukan hanya kasih minum Eliezer, dia minumkan juga unta-unta Eliezer. Alkitab mencatat ada 10 unta. Dan sekali sedot unta itu untuk minum, itu bisa 2-3 galon, bisa 90 liter. Lah bayangkan kalau 10, berarti 900 liter harus disiapkan oleh yang namanya Ribka. Rajin. Yang kedua, Ribka adalah pemersatu keluarga. Bapak Ibu, tadi kita sudah baca ayat 50-51. Ketika semuanya didengar oleh Laban dan Betuil, maka mereka mengambil keputusan, bawalah dia supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, ini orang yang luar biasa. Bukan Ribkanya yang luar biasa, tapi doanya dari Eliezer. Bahwa Tuhan, engkaulah penuntun hidupku. Engkau akan menuntun aku ke jalan yang benar. Yang ketiga, membuat orang memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Eliezer. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan. Hasil yang terbaik itu membuat orang bisa menyembah Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa memuji Tuhan.
Kalau saudara dituntun oleh Tuhan, itu harus menjadi berkat, bukan hanya di gereja. Tetapi di mana saja kita berada, kita harus menjadi berkat. Ayat 53, tolong dibaca ayat 53. Ayat 53. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Iya, diberikan semua. Kita menjadi orang percaya yang dituntun oleh Tuhan. Tidak boleh medit. Harus menjadi penyebab berkat. Kita harus memberkati untuk memberkati orang lain. Kita diberkati harus memberkati orang lain. Eliezer bisa saja dia mengambil bagian-bagian. Karena Abraham memberikan semua hartanya untuk ketemu dengan sanak saudara calon istri daripada Ishak. Tetapi Eliezer dia bisa ambil. Ditanya Abraham, sudah kasih semua? Sudah. Padahal bisa diambil. Tetapi Alkitab mencatat Eliezer memberikan semuanya memberkati keluarga Ribka. Dan yang terakhir ayat 67. Ayat 67. Hasil tuntunan Tuhan apa? Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Terakhir dari khotbah ini saya mau katakan bahwa kalau kita dituntun oleh Tuhan, maka kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain harus menerima penghiburan. Kita harus menghibur satu dengan yang lain. Apalagi di musim corona seperti begini. Jangan saling menakutkan satu dengan yang lain. Yang ada adalah kita memberikan harapan. Harapan yang pasti dari firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menuntun kita. Itu kata-kata hiburan yang perlu kita sampaikan kepada semua orang. Tidak ada saling menakutkan sehingga jadi paranoid anak-anak Tuhan yang banyak ketakutan. Dan ketakutan ini adalah memang diciptakan iblis supaya orang Kristen tidak dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan tidak dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan. Makanya kita minta Tuhan, tuntunlah hidup kami. Biarlah Engkau beserta dengan kami kemanapun kami pergi dan berada. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita menyanyi sebuah lagu. Tuhan yang bersama kami. Haleluya.
Inilah yang menjadi kekuatan hidup kami. Kalau Engkau menuntun kami, kalau Engkau bersama dengan kami tidak akan takut ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini menguatkan kami, supaya Engkau dapat menuntun hidup kami, keluarga kami, pribadi kami, usaha pekerjaan kami. Kalau kami berkomitmen dengan sesama kami dengan baik, berdasarkan iman kepada Tuhan. Kalaupun kami ada di dalam sebuah perjalanan, biarlah kami berkomitmen untuk memohon tuntunan Tuhan. Karena kami tahu hasilnya sangat luar biasa. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepadanya, Engkau berjanji untuk kami akan selalu berhasil dan akan selalu kuat menghadapi apapun. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah kebenaran firman-Mu akan selalu menguatkan para anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dimanapun mereka pergi dan berada, Tuhan menguatkan mereka. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Oleh sebab itu mari jadikan hidup kita menjadi orang yang dituntun oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah melakukan ibadah. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami sudah memuliakan Engkau. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tiba gilirannya Tuhan, Engkau yang akan memberkati semua kami. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tidak ada satupun mereka yang gagal. Tapi semua berhasil karena dituntun oleh Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka, cucu mereka, semua yang ada di dalam rumah tangga mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Roh Kudus, biarlah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mereka tetap setia dan tetap berjuang. Karena waktu-Mu sudah tidak lama lagi, Engkau datang untuk menjemput kami gereja Tuhan. Terima kasih. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan limpah dalam hidupmu. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.